しみを隠したそのコートということか。Welcome back to Chopatsu. Di video kali ini kami akan melanjutkan alur cerita dari Number One Sentai Gozyuja di episode ke-43. Di episode sebelumnya, Kwon menipu Tegajun yang mulai melemah untuk menyatukan diri dengannya dan mendapatkan kekuatan lebih untuk menghadapi Tono. Sementara Kumade yang menyusup ke markas Burai dan akhirnya berhasil menyelamatkan Godeburn. Sebelum kita ke alur ceritanya, kami tak bosan-bosannya mengingatkan kalau video ini mengandung full spoiler. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah kisah selengkapnya. Suatu ketika diperlihatkan masa lalu Tono dan Kwon saat masih kecil di momen Natal, di mana kala itu Tono kecil sedang menulis satu harapannya sedangkan Kwon menulis banyak harapan yang ingin ia wujudkan. Usai menyatukan diri dengan Tegajun, Kwon memberitahu hal itu pada Monster 2-in-1 dan Fire Candle. Sayangnya kala itu Fire Candle yang tak mau tunduk padanya tentu tak percaya, sebab Fire Candle tak ingin tunduk pada siapapun kecuali ratu mereka. Hingga akhirnya Kwon memberikan bukti pada keduanya dan akhirnya mereka pun percaya. Meski begitu, Kwon berjanji akan mewujudkan keinginan mereka. Namun sebelum itu, ia ingin mereka ikut dengannya di pertarungan saudara antara ia dan Tono. Sementara itu di Half Century ketika para Gozyu mempersiapkan perayaan Natal, Sumino iseng bertanya pada Aoi terkait hadiah apa yang ingin ia berikan di momen itu pada ibunya. Sayangnya ternyata Aoi merahasiakan itu dari mereka. Namun di satu sisi di momen itu Tono malah tampak tegang dan tak bahagia. Di tempat berbeda, Riko yang berhasil menaklukkan kembali hati Bouquet membawanya ke dunia Tega Sword. Namun Tega Sword yang melihatnya tak bisa membiarkan anggota Burai dan berada di sana, karena ia khawatir akan ada bahaya yang ditimbulkan oleh gadis itu. Mendengar pernyataan itu, Riko dan Kumade pun protes sebab mereka merasa Tega Sword berpikiran sempit. Namun Tega Sword berdalih bahwa ia melakukan itu karena Burai dan Tegajun adalah musuh mereka. Mendengar ucapan itu, Godeburn yang sebelumnya diculik oleh Tegajun merasa ibunya tak seburuk apa yang dipikirkan Tega Sword. Sebab Tegajun yang ia lihat ketika di sana terlihat sangat sedih dan menderita. Dan karena alasan itulah Godeburn ikut protes pada ayahnya itu. Sebab menurutnya seharusnya seorang dewa bertugas menyelamatkan orang dari penderitaan. Dan hal itulah yang ingin ia lakukan. Di tengah momen perdebatan itu, keseharian para Gojo di Half Century pun muncul. Di mana di video hologram itu Kinjiro menasihati Aoi dan mengaku akan merasa senang jika mendapat hadiah buatan tangan keluarganya. Mendengar nasihat itu, Godeburn akhirnya mendapatkan ide. Tak berselang lama, Aoi dan ibunya pergi berbelanja membeli kebutuhan Natal. Namun di perjalanan, Kwon muncul menculik ibu Aoi dan memberikan pesan pada Aoi untuk memanggil Tono jika ibunya ingin selamat. Lalu ketika melihat Aoi menangis meminta bantuan, Tono pun lantas menenangkan anak itu dan berjanji akan segera membawa ibunya pulang dengan selamat. Singkat cerita, Tono mengajak para Gojo lainnya menemui Kwon. Tak disangka ternyata Saori atau ibu Aoi telah diserap oleh Kwon ke dalam tubuhnya. Dan dengan kekuatan barunya, Kwon pun berencana menghabisi para Gojo dan merebut semua ring sentai mereka. Tanpa basa-basi lagi di sana, ia pun berubah dan hal itu pun diikuti oleh para Gojo. Lalu seketika itu juga pertarungan di antara mereka pun dimulai. Di sana Riko dan Sumino bertarung menghadapi Fire Candle. Sementara Ryugi dan Kinjiro seperti sebelumnya menghadapi Monster 2-in-1 bersama. Meski ratu mereka sudah tak ada, namun hal itu tak menyurutkan semangat para Burai dan itu. Sehingga hal itu yang memicu Kinjiro dan Ryugi untuk tak menyerah juga menghadapi mereka. Ryugi dan Kinjiro mengaku bahwa sebenarnya mereka tak terlalu benci pada monster itu. Sementara itu di sisi lain, Kwon dan Tono melanjutkan pertarungan mereka. Di tengah pertarungan mereka itu, Kwon menyalahkan Tono sebagai penyebab banyak harapannya tak terwujud. Bahkan ia menyesal telah mengejar Tono ke dunia No-1. Maka dari itu selama masih ada Tono, Kwon merasa hidupnya tak akan pernah tenang. Di tengah pertarungan mereka itu, Kumade muncul bersama Godeburn untuk menghadapi Tegajun. Saat yang sama, Tega Sword muncul mengajak Ryugi dan Riko bertarung bersamanya menghadapi Ratu Robot dan Fire Candle. Di pertarungan itu, Ryo Tega Sword berhasil memojokkan Fire Candle. Sementara Godeburn terpojok diserang oleh Tegajun yang hilang kendali dan semakin kuat sebab telah menyatu dengan Kwon. Maka dari itu Tega Sword memintanya untuk mundur dan menyerahkan pertarungan itu padanya saja. Namun sayangnya Godeburn tak mau pergi dari sana karena ia merasakan kesedihan Tegajun. Untuk itu sebagai anak, Godeburn akan menghangatkan hati ibunya itu.
Saat itu juga Godobun mengenakan shawl ke Tegajun, di mana ternyata itu merupakan hadiah darinya agar Tegajun tak lagi merasa kesepian. Terungkap bahwa ternyata shawl itu adalah buatan tangan Godobun sendiri dan diberikan padanya sebagai hadiah Natal. Merasa tersentuh, Tegajun pun tertunduk haru. Dan tak disangka tindakan itu juga membuat Tegazord bangga pada anaknya itu. Terungkap momen hangat itulah ternyata yang selama ini diinginkan oleh Tegajun. Sehingga di sana para burai dan lainnya baru sadar bahwa ternyata selama ini ratu mereka sedang merasa kesepian. Ketika Monster 2 in 1 lengah, Kinjiro dan Sumino memanfaatkan momen itu untuk mengalahkannya. Sementara di sisi lainnya, pertarungan kakak beradik antara Tono dan Kwon masih berlangsung sengit. Lalu ketika Tono dan Kwon sama-sama merasa kewalahan, di sana Tono mengaku bahwa sejak dulu sebenarnya ia iri pada kakaknya itu, dan ternyata begitu pun sebaliknya yang dirasakan Kwon terhadap Tono. Di sana mereka sama-sama merasa bahwa satu sama lain adalah orang yang kuat dan tangguh, sehingga mereka menjadi iri satu sama lain dan berharap bisa melampauinya. Namun Kwon melakukan itu dengan cara yang salah dan malah menganggap adiknya sendiri sebagai musuh yang harus ia kalahkan. Merasa Kwon menjadi seperti itu karena kesalahannya, maka akhirnya Tono pun lantas meminta maaf padanya. Namun di sana Kwon merasa semua itu sudah terlambat dan tak mampu mengubah apapun. Akan tetapi Tono merasa hal itu pasti bisa diubah selama mereka mau berusaha untuk mengubahnya. Sayangnya di sana Kwon tak percaya, sehingga perbedaan keyakinan di antara mereka membuat pertarungan kembali berlanjut. Beruntungnya Tono berhasil mengalahkannya sehingga Saori bisa diselamatkan dan semua cincin yang dimiliki Kwon juga berhasil direbut oleh Tono. Setelah kalah, Kwon lantas teringat keinginan Tono saat masa kecil yang ternyata hanya ingin bermain dan menghabiskan waktu bersamanya. Dan setelah dirinya kalah, Kwon akhirnya tersadar akan kesalahannya dan mau memaafkan Tono. Sementara di sisi lain, Fire Candle tak terima melihat ratunya luluh dan berpihak kepada Tegazord dan Godobun. Terlebih lagi karena kehangatan yang ia dapatkan, Tegajun mengaku tak mau lagi bertarung. Sontak ucapan itu semakin membuat Fire Candle murka dan melancarkan serangan secara membabi buta. Sayangnya ia tetap tak mampu berbuat apa-apa karena Tegajun lantas melenyapkannya dari sana. Namun di sisi lain, serangannya itu hampir mengenai Tono yang lengah. Beruntungnya Kwon dengan cepat pasang badan melindungi adiknya itu, sehingga serangan itu mengenainya dan membuatnya tewas seketika. Usai pertarungan, Tegajun yang tak sadarkan diri setelah berpisah dengan Kwon lantas dibawa ke tempat Tegazord. Saat ia tersadar, awalnya Tegajun ingin pergi karena merasa tak pantas berada di sana mengingat semua kesalahan yang selama ini ia perbuat. Namun Godobun ingin ibunya tetap di sana, bahkan Tegazord juga telah memaafkannya. Selain itu, Monster 2 in 1 dan Boket yang juga tak mau ditinggalkan pun setuju. Sebagai gantinya, mereka harus mencari tujuan baru sebagai Buraidan dan hidup berdampingan dengan manusia. Mendengar hal itu, lagi-lagi Tegajun luluh dan akhirnya bersedia tinggal di sana bersama mereka sebagai sebuah keluarga. Sekembalinya ke Half Century, para Goju akhirnya merayakan Natal bersama. Dan ketika semuanya sedang berbahagia, Tono tampak murung sendiri sebab baru saja kehilangan Kwon, kakaknya. Beruntungnya Tegazord berbaik hati memberikan kesempatan hidup pada Kwon dan membangkitkan Kwon dalam bentuk Dark Wolf Decaliber. Sebab Tegazord ingin Kwon menebus dosa-dosanya kepada Tono dengan cara menjadi pedang yang akan selalu membantu adiknya itu. Sementara itu di Istana Buraidan yang sunyi, Fire Candle yang masih tak terima pada keputusan ratunya itu bertekad akan membiarkan semua itu begitu saja. Dan di sini film pun selesai. Demikianlah alur cerita Number One Sentai Goju kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari kami.